Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah di video sebelumnya kan sudah pernah admin bahas kehancuran dari rumah para karakter utama yang ada dalam serial kartun ini. Ya contohnya saja seperti rumah SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Nah, daripada ngebahas kehancuran dari rumah karakter lagi yang kemunculannya jarang ada dalam serial kartun ini, gimana kalau untuk video ini kita ngebahas kehancuran dari bangunan lain yang ada di Bikini Bottom ya guys? Ya salah satunya adalah sekolah mengemudinya SpongeBob yang sering dihancurkan oleh dirinya sendiri karena kelalaiannya dalam mengemudikan kapal. Ya, sekolah mengemudi kapal ini aslinya adalah milik Nyonya Puff, yang dimana peran Nyonya Puff di sekolah mengemudinya ini adalah sebagai guru ataupun instruktur dalam mengemudikan kapal. Oleh sebab itulah, tanggung jawab yang Nyonya Puff emban dalam menjalani profesinya ini sangatlah berat. Ya karena ia sudah sering kali keluar masuk penjara akibat ulah SpongeBob sebagai muridnya ini yang selalu membuat onar ketika sedang mengemudikan kapal. Lalu untuk jumlah bangunan yang ada di dalam sekolah mengemudi milik Nyonya Puff ini jumlahnya tergolong banyak karena bangunan yang ada di dalam sana terdiri dari ruangan kelas, menara mercusuar, dan trek jalanan yang berisi banyak rintangan. Well, mungkin itu hanya sedikit fakta dari sekolah mengemudi miliknya Nyonya Puff ya guys. Jadi untuk kehancuran dari sekolah mengemudi Nyonya Puff, sebenarnya sekolah mengemudi Nyonya Puff ini sudah hancur sebanyak 17 kali selama penayangan serial kartun SpongeBob dari season 1 sampai dengan season 12. Mungkin data ini juga akan terus bertambah dan tidak fix sepenuhnya ya guys. Soalnya kan sekarang aja serial kartun SpongeBob sudah mencapai season 13 dan setiap episodenya juga terus bertambah. Lalu perlu digarisbawahi lagi nih guys bahwa di sini admin menghitung segala kehancuran pada sekolah mengemudi Nyonya Puff, termasuk kehancuran bangunan ataupun furnitur yang ada di dalam maupun luar sekolah mengemudinya Nyonya Puff. Oh iya, buat memudahkan kalian saat menonton videonya, nanti yang akan admin sebutkan itu hanyalah penyebab kenapa sekolah mengemudi Nyonya Puff bisa hancur saja ya guys. Untuk nama episode dan ada di season berapanya nanti akan admin tuliskan melalui teks yang ada di dalam video. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah penjelasan dari setiap hancurnya sekolah mengemudi Nyonya Puff. SpongeBob yang telah berhasil menyelesaikan tes ujian mengemudi bersama Nyonya Puff malah mengira di dalam kepala SpongeBob terdapat radio yang mengontrol dalam mengemudikan kapal yang benar. Akibat hal ini, SpongeBob yang panik karena triknya telah diketahui oleh Nyonya Puff pun langsung bertindak sangat aneh dan mengemudikan kapal dengan arah yang tidak jelas hingga menabrak bangunan menara mercusuar pada sekolah mengemudi sampai roboh. SpongeBob yang sedang tes ujian mengemudikan kapal malah memasukkan gigi mundur ke arah belakang. Hal itu pun mengakibatkan kapal yang sedang ia kendarai bersama dengan Nyonya Puff menerobos tak terkendali hingga menjebol bangunan tembok yang ada di sekolah mengemudi. Di sisi lain, karena Nyonya Puff sudah menyerah dengan tingkah laku SpongeBob yang selalu gagal dalam tes ujian mengemudi ini, membuatnya pun terpaksa harus mengganti tes praktek mengemudi menjadi tes tulis pengetahuan mengemudi. Namun ketika SpongeBob sedang melakukan tes tulis tersebut, bukannya menuliskan pengalaman yang ia dapatkan selama mengikuti sekolah mengemudi, SpongeBob malah bertingkah tidak jelas. Dan karena Nyonya Puff yang sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku SpongeBob ini, ia yang merasa kesal malah memaksa SpongeBob untuk menulis hingga menghancurkan sebuah bangku yang sedang diduduki oleh SpongeBob. Tidak diketahui apa yang sedang SpongeBob alami ketika sedang melakukan tes ujian mengemudi, namun pada awal ketika episode ini berlangsung, sudah menampilkan adegan SpongeBob yang menabrakkan kapal yang sedang ia kendarai hingga menghancur leburkan sekolah mengemudi Nyonya Puff. Nyonya Puff yang telah dipecat dari pekerjaannya sebagai guru mengemudi kapal merasa senang karena sudah tidak lagi mengajari cara mengemudikan kapal kepada SpongeBob. Di sisi lain, posisi Nyonya Puff sebagai guru mengemudi ini pun diambil alih oleh seorang karakter ikan hiu bernama Sersan Roderick dengan gaya mengajarnya yang khas seperti militer. Karena kesal dengan adanya salah seorang pelajar yang bercakap ketika Sersan Roderick sedang berbicara, membuatnya pun tanpa ragu langsung melempar keluar pelajar tersebut hingga menjebol pintu pada ruang kelas sekolah mengemudi
mengemudi ini. Lalu demi untuk mengetes para muridnya agar taat kepada peraturan, Sersan Rodik pun menawarkan coklat bonbon kepada pelajar sekolah mengemudinya ini. Dan tak disangka salah satu pelajar di sana malah menerima coklat tersebut lalu memakannya. Hal ini pun membuat Sersan Rodik merasa marah kepada pelajar tersebut karena sudah melanggar peraturan tidak boleh makan di dalam kelas. Dan ia yang merasa kesal langsung melempar keluar pelajar yang memakan coklat tersebut hingga menjebol pintu pada ruang kelas sekolah mengemudinya ini. Di sisi lain, SpongeBob yang dilatih oleh Sersan Rodik dengan terbiasa mengemudikan kapal dengan mata yang tertutup, membuat ia ketika dites ujian mengemudi malah sama sekali tidak bisa mengemudikan kapal. Hal itu pun berujung dengan SpongeBob yang lupa cara menginjak pedal gas dan kapal yang sedang ia kendarai malah menabrak tangki bensin di sekolah mengemudi hingga membuat sekolah mengemudi tersebut pun hancur tak tersisa. Kota Bikini Bottom yang lagi sepi karena penduduknya sedang merayakan hari tanpa SpongeBob, membuat SpongeBob pun merasa kesepian karena ditinggal begitu saja oleh para penduduk Bikini Bottom. Maka dari itu, untuk melampiaskan rasa bosannya, SpongeBob dengan sengaja masuk ke sekolah mengemudi Nyonya Puff, lalu menyamar menjadi Nyonya Puff, membuat lisensi mengemudi palsu dirinya sendiri, hingga mengendarai kapal secara ugal-ugalan, dan dengan sengaja menghancurkan pagar beserta papan nama sekolah mengemudi Nyonya Puff. SpongeBob yang sedang tes ujian mengemudikan kapal bersama Nyonya Puff dan Squidward dengan sangat santai malah menginjak pedal gas secara berlebihan. Hal ini pun mengakibatkan kapal yang sedang ia kendarai melaju tak terkendali hingga menjebol pagar kawat pembatas yang ada di area sekolah mengemudi Nyonya Puff. Nyonya Puff yang ingin tidak diganggu liburan musim panasnya oleh SpongeBob, pergi dengan menghindari SpongeBob secara tergesa-gesa. Hingga ia yang saking takutnya akan diganggu oleh SpongeBob, sampai mengemudikan kapal miliknya dengan keluar menjebol pagar kawat pembatas pada area sekolah mengemudinya sendiri. SpongeBob yang sedang menunggu lampu merah di persimpangan jalan bersama dengan Tony Fast Jr. malah diajak balapan kapal liar oleh 3 karakter ikan misterius yang tak sengaja ia temui ini. Lalu SpongeBob yang menerima tantangan tersebut malah terpicu marah karena posisi kapalnya yang sudah tersalip oleh 3 karakter ikan misterius ini. Karena kesal, SpongeBob pun menginjak pedal gas pada kapalnya sampai pedal gas tersebut pun rusak dan knalpotnya mengeluarkan nos dengan laju kecepatan kapal yang sangat cepat. Akibat hal ini, akhirnya polisi Bikini Bottom yang sedang memantau keadaan jalan tak sengaja melihat kapal yang sedang dikendarai oleh SpongeBob melaju dengan kecepatan yang ugal-ugalan. Dan karena saking paniknya setelah mengetahui kapal yang ia kendarai sedang dikejar oleh polisi, membuat SpongeBob pun menyalahkan Tony Fast Jr. akan semua hal yang terjadi. Hingga akhirnya ia yang sedang asik memarahi Tony Fast Jr. malah tidak sadar bahwa kapal yang sedang ia kendarai menghantam papan nama sekolah mengemudi Nyonya Puff sampai hancur berkeping-keping. Suara klarinet yang sedang dimainkan oleh Squidward menghasilkan bunyi suara yang sangat tidak enak ketika didengar. Hal ini pun mengakibatkan segala kaca dari bangunan yang ada di Bikini Bottom, termasuk kaca dari ruangan kelas pada sekolah mengemudi Nyonya Puff tiba-tiba pecah karena bunyi suara klarinetnya Squidward ini. SpongeBob yang sedang tes ujian mengemudikan kapal bersama Nyonya Puff malah dengan sengaja menabrakkan kapal yang sedang ia kendarai ke arah depan dan belakang dari kapal yang sedang diparkirkan. Hal ini pun membuat Nyonya Puff yang panik, tubuhnya jadi mengembang dalam ukuran yang besar. Lalu karena saking besarnya, tubuh Nyonya Puff pun terbang melayang dan menghantamkan menara mercusuar yang ada pada sekolah mengemudinya ini sampai hancur. Di sisi lain, Nyonya Puff yang tubuhnya telah kempes akibat ulas SpongeBob ini, ia pun berkeinginan untuk membalaskan dendamnya kepada SpongeBob. Lalu ia dengan sengaja mendaftarkan SpongeBob ke sebuah area perlombaan rumble kapal, yang dimana pemilihan juara di sini adalah peserta lomba yang bertahan paling lama dari serangan kapal para peserta lainnya. Dan tak disangka, peserta yang bertahan paling lamanya adalah SpongeBob yang berhasil menghindar dari serangan tabrakan kapal para peserta lainnya. Hal ini pun membuat Nyonya Puff yang ingin SpongeBob kalah dalam lomba ini malah membuatnya sampai kesal ketika melihat SpongeBob yang menjadi pemenangnya. Lalu ia yang sedang marah malah dengan sengaja mengejar SpongeBob dengan menggunakan traktor penggilas. Dan SpongeBob yang tiba-tiba bisa mengemudikan kapal dengan benar pun akhirnya menghindar dari gilasan traktornya Nyonya Puff ini. Namun sayangnya, arah SpongeBob menghindar malah menuju ke arah sekolah mengemudinya Nyonya Puff. Hingga Nyonya Puff pun yang tidak peduli lagi dengan kondisi sekolah mengemudinya ini, malah dengan sengaja menabrakkan segala bangunan di sana sampai hancur demi untuk mengejar SpongeBob dan membalaskan dendamnya.
SpongeBob yang meminta Nyonya Puff untuk menandatangani petisi agar bangunan restoran Krusty Krab tidak dipindahkan oleh pemerintah Bikini Bottom, malah dengan sengaja mendatangi sekolah mode Nyonya Puff. Di sisi lain, Nyonya Puff yang baru saja memesan kapal baru disuruh untuk menandatangani tanda penerimaan barang oleh kurir yang mengantarnya. Namun begitunya kapal tersebut ingin dipindahkan masuk ke dalam sekolah mode Nyonya Puff, SpongeBob yang iseng mengikuti kurirnya ini untuk ikut memindahkan kapal baru tersebut pun malah dengan sengaja memindahkan posisi tuas giginya yang tadinya berposisi P atau parkir menjadi berposisi R atau reverse. Alhasil, setelah tuas gigi pada kapal tersebut dipindahkan menjadi reverse oleh SpongeBob, kapal itu pun langsung otomatis mundur ke arah belakang dan menghantam ruang kelas pada sekolah mode Nyonya Puff ini sampai hancur. SpongeBob yang sedang tes ujian mengemudikan kapal bersama Nyonya Puff malah dengan sengaja memindahkan tuas giginya yang tadinya parkir menjadi reverse. Alhasil, setelah tuas gigi pada kapal tersebut dipindahkan menjadi reverse oleh SpongeBob, kapal itu pun langsung otomatis mundur ke arah belakang. Mengetahui hal ini, Nyonya Puff pun langsung menyuruh SpongeBob untuk memutarkan posisi setir kemudi tersebut ke posisi yang semestinya. Namun yang dilakukan oleh SpongeBob malah dengan sengaja memutar-mutar setir kemudi tersebut sampai setir kemudinya pun copot. Dan akhirnya, kapal yang ia kendarai bersama dengan Nyonya Puff ini pun berputar-putar seperti layaknya gangsing hingga menghancurkan segala jenis bangunan yang ada di sekolah mode Nyonya Puff ini. Nyonya Puff yang sedang tes ujian mengemudikan kapal gelembung bersama dengan SpongeBob sebagai instrukturnya malah mengendarai kapal gelembung ini dengan kecepatan yang sangat tinggi karena ia telah menginjak gas kapal gelembungnya ini terlalu banyak. Hal ini pun membuat kapal gelembung yang Nyonya Puff kendarai melaju dengan sangat cepat dan tak sengaja telah menabrak tanaman kaktus berapi yang akhirnya membuat kapal gelembung tersebut pun terbakar dan Nyonya Puff tidak sengaja telah membantingkan setirnya ke arah menara mercusuar hingga menara tersebut pun sampai terbakar hangus. Tuan Crab dan Plankton yang telah membuat keonaran di jalan raya Bikini Bottom dengan aksi mereka yang saling kebut-kebutan di jalan raya, membuat mereka pun ditilang oleh polisi dan disuruh untuk mengikuti sekolah mengemudi kembali di sekolah mengemudi miliknya Nyonya Puff. Sesampainya mereka di sekolah mengemudinya Nyonya Puff, mereka pun langsung bertengkar dan menghancurkan seluruh bangku yang ada di kelas sekolah mengemudinya tersebut. Di sisi lain, ketika pelajaran mengemudi sedang berlangsung, tiba-tiba SpongeBob muncul dari dalam proyektor yang sedang ditonton oleh Tuan Crab dan Plankton, lalu mendarat di arah Nyonya Puff hingga tubuh Nyonya Puff pun mengembang menjadi besar. Dan tak lama, tubuh Nyonya Puff yang mengembang besar ini pun berputar seperti layaknya bowling dan menghantamkan tembok ruangan kelas mengemudi hingga hancur. Lalu ketika Tuan Crab dan Plankton sedang melakukan ujian praktek mengemudi di jalan trek pada sekolah ini, tiba-tiba mereka pun kembali bertengkar lagi hingga mengarah ke bangunan menara mercusuar. Dan sesampainya mereka di atas, mereka pun saling bertabrakan dan langsung jatuh ke bawah. Lalu sialnya, ketika mereka sudah jatuh ke bawah, tiba-tiba SpongeBob pun datang dengan menyenggol kapal mereka berdua hingga kapal tersebut pun sampai meledak dan menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sekolah mengemudi Nyonya Puff. Teman badut SpongeBob yang melamar pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang sedang terjadi di sekolah mengemudi Nyonya Puff malah menyiramkan kertas petasan ke arah Nyonya Puff. Akibat hal ini, akhirnya tubuh Nyonya Puff pun terbakar dan bangunan kelas beserta menara mercusuar pun juga ikut terbakar hingga hangus tak tersisa. SpongeBob yang sedang tes ujian mengemudikan kapal bersama Nyonya Puff, tiba-tiba kapal yang sedang ia kendarai mengarah ke arah belakang dan menabrak bangunan menara mercusuar yang ada di sekolah mengemudi ini. Hal itu pun mengakibatkan bangunan menara mercusuar ini pun roboh dan meniban kakinya Fred. SpongeBob yang disuruh oleh Nyonya Puff untuk membersihkan seluruh sampah yang ada di dalam bangunan menara mercusuar setelah ia tidak sengaja telah menabraknya, malah diganggu oleh seekor siput misterius yang ia temui di lantai atas menara mercusuar itu berada. Dan karena risih dengan kedatangan SpongeBob yang ingin mengganggunya, membuat siput misterius ini pun dengan sengaja menggigit wajah SpongeBob. Hingga akhirnya, SpongeBob pun tidak sengaja telah menyalakan saklar lampu pada menara mercusuar ini dan merobohkan bangunannya, hingga menggilas seluruh bangunan lain yang ada di Bikini Bottom. Ya walaupun menara mercusuar ini tidak hancur, tetapi bangunan tersebut sudah roboh dan tetap dihitung kerusakannya.
Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan dari setiap hancurnya sekolah mengemudinya Nyonya Puff. Selanjutnya, kira-kira kehancuran dari bangunan mana lagi nih guys yang pembahasannya akan admin SpongeBopedia bahas? Tentukan pilihanmu ya dengan cara komen di bawah. Sekali lagi admin tegaskan ya guys, bahwa penghitungan hancurnya sekolah mengemudi Nyonya Puff ini berdasarkan versi SpongeBopedia. Lalu kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi pada video ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.